Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus menerus menyertai dan memimpin hidup kami. Dan oleh kasih setia-Mu kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai hari ini, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon bimbingan-Mu untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18 hingga pasal 22 ayat 1. Saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-22. 1 Tawarikh 21 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, kenapa tulah menimpa rakyat adalah karena kesalahan Daud. Ketika Daud sudah banyak mengalami kemenangan di dalam peperangan dan tidak tahu dari desakan mana, dari pikiran mana, sehingga ia memiliki sebuah pemikiran untuk menghitung jumlah rakyat bangsa Israel. Dan ternyata tindakannya ini adalah sangat bertentangan dengan Tuhan. Sebab dengan dia menghitung rakyat, berarti Daud sekarang mulai mengandalkan kekuatannya, melihat kekuatan militernya, melihat seberapa besar hebatnya pasukan dan tentaranya. Sehingga Tuhan menghukum dengan ada 3 pilihan, dan yang dipilih oleh Daud adalah hal yang risikonya lebih kecil dari ketiga pilihan itu. Akhirnya bangsa Israel selama 3 hari mereka mengalami penyakit sampar dan banyak yang meninggal. Dan akhirnya Tuhan menghentikan penghukuman itu dan Tuhan menyesal. Dan kita melihat di dalam perikop yang kita baca ini, Daud menemui Ornan di tempat pengirikan dan dia mengatakan, aku akan membeli tempat ini dan aku akan membangun mezbah korban bakaran bagi Allah. Nah saudara, hal yang kita lihat dari kehidupan Daud adalah ketika dia ditegur karena kesalahannya, karena kekeliruannya, karena keputusan yang diambilnya, ia tidak menjadi marah ataupun dengan kekuasaannya dia berbalik untuk melakukan pembelaan dirinya karena dia seorang raja. Tetapi sungguh ketika ada teguran bagi Daud, maka dengan rendah hati ia datang kepada Tuhan dan ia mau menyelesaikan persoalan itu segera. Dan ia sadar karena dirinya lah maka banyak orang Israel kena tulah, banyak yang meninggal kena penyakit sampar. Nah saudara, kepekaan hati Daud atas dosa ini dan kerendahan hatinya dan untuk mengakui perbuatannya adalah sangat penting. Jikalau kita merenungkan kenapa Tuhan sampai berkata ia telah memilih seorang berkenan di hatinya. Kalau kita lihat salah satu mengapa Daud berkenan ya ini. Banyak orang mengeraskan hati di dalam kesalahannya, di dalam kekeliruannya, di dalam keputusan yang sudah diambilnya. Dan apalagi ia punya posisi, ia menjadi egois, ia menjadi keras kepala dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Namun berbeda dengan Daud, meskipun ia seorang penguasa, seorang raja, dan seorang yang sudah memiliki banyak kemenangan di dalam peperangan, tapi ketika ia ditegur dengan penuh kepekaan karena ia seorang dekat dengan Tuhan, ia langsung sadar dan ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia berkabung dan memohon pengampunan Tuhan dan membangun mezbah korban bakaran. Nah saudara, bagaimana juga dengan kita? Ketika kita tahu kita sudah salah melangkah, kita sudah salah mengambil keputusan, apakah kita juga malu mengakuinya?
Ketika kita tahu bahwa tindakan yang kita ambil itu memberi dampak bagi orang lain, bagi orang-orang sekitar kita, di mana orang lain menjadi korban, apakah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa? Saudara, yang Tuhan inginkan adalah bukan penyesalan saja, tetapi bagaimana kita benar-benar berubah dan meninggalkan dosa itu. Ketika Daud ditegur, ia langsung datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Dia tidak mengeraskan hati dan ia tidak berlama-lama, namun ia segera kembali kepada Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, tentu ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami bersama Tuhan. Dengan kegagalan-kegagalan kita, dengan keputusan-keputusan kita ambil, dengan tindakan dan perbuatan kita yang tercela, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar khotbah, maka kita ditegur. Pertanyaannya adalah, kita masih atau mau terus-menerus mengeraskan hati, atau kita mau berhenti dan menundukkan diri di bawah firman Tuhan yang boleh membawa kita untuk semakin hidup lebih baik dan membentuk karakter kita untuk memperkenan Tuhan. Saudara, Daud berkenan kepada Tuhan karena di dalam seluruh kegagalan hidupnya, ketika ia ditegur, ia tidak mengeraskan hati, ia tidak berlama-lama, namun ia segera datang kepada Tuhan. Saudara, saya tidak mengerti apa yang menjadi teguran Tuhan kepada kita hari ini. Dalam hal apa kita sering mendukacitakan Tuhan. Tapi mari ketika kita tahu bahwa itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, janganlah kiranya kita mengeraskan hati. Namun dengan rendah hati mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya dan memohon pertolongannya untuk membaharui kita kembali, sehingga hidup kita boleh semakin lebih baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang mengingatkan kami untuk tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa. Tapi ajar kami Tuhan untuk peka terhadap teguran Tuhan dan membawa diri kami untuk terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus Tuhan dari hari ke hari. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang memperkenankan hati Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dan tolong kami dalam kata-kata kami, pikiran, perbuatan kami. Sungguh kami dapat berkenan bagi Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa. Demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.